Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Putra dengan NIM 042 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen Ibu Ria. Pertama-tama saya akan membacakan pertanyaan yang UTS tersebut. Untuk yang nomor 1, seorang guru akan menguji efektivitas penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris, di mana kelompok 1 disebut kelompok kontrol dan kelompok 2 disebut kelompok eksperimen. Kedua kelompok ditempatkan pada ruangan dengan fasilitas yang sama dan akan mendapatkan tugas yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Bedanya pada kelompok eksperimen selama menghafal diiringi dengan musik klasik, sementara kelompok kontrol tidak. Berikut data istilah IPA yang dapat dihafal oleh masing-masing subjek. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu. Di sini sudah dijelaskan dalam pertanyaan untuk kelompok 1 yaitu kelompok kontrol, di mana data-datanya yaitu 3, 6, 4, 5, 3, 5, 8, 4, dan P. Di mana P ini merupakan digit kedua akhir NIM mahasiswa. Berhubung NIM saya 042, jadi digit keduanya adalah 4. Kemudian 6, 7, 5, 5, 6. Ini merupakan kelompok 1, yaitu kelompok kontrol. Kemudian ada kelompok 2, yaitu kelompok eksperimen, di mana data-datanya yaitu 6, 7, Q. Q bisa diisi dengan nomor NIM akhir. Jadi nomor NIM akhir saya yaitu 2, karena NIM saya 042, jadi Q-nya saya ubah menjadi 2. Kemudian 7, 4, 8, 7, 9, 4, 6, 9, 5, 7, 6, 6, 8. Di sini supaya mudah dalam mengerjakan, saya tulis di sini variansi. Di sini juga variansi. Jadi berdasarkan data analisis yang sudah kita bacakan dalam pertanyaan itu, yaitu belajar siswa terhadap kelompok kontrol dan eksperimen. Kemudian berdasarkan data analisis yang dalam pertanyaan tersebut, dapat kita simpulkan, asumsikan, yaitu data berdistribusi normal. Serta kita harus menentukan parameter yang diuji. Berdasarkan data yang sudah kita baca dalam pertanyaannya, bisa dikatakan parameter yang diuji adalah rata-rata. Kemudian langkah kedua, kita akan menentukan H0. H0 berdasarkan data analisis ini yaitu tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa terhadap kelompok kontrol dan eksperimen. Kemudian kita mencari H1-nya. H1-nya yaitu ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa terhadap kelompok kontrol dan eksperimen. Kemudian diketahui juga taraf kepercayaannya yaitu 95%. Artinya alfanya juga bisa ditentukan yaitu 0,05. Karena kelompok 1 dan kelompok 2 merupakan data yang berbeda, maka kita bisa mengatakan kita bisa menggunakan uji T independen. Untuk langkah pertama menentukan data ini yaitu kita harus menguji homogenitasnya. Tapi sebelum kita menguji homogenitasnya, kita harus menentukan variabel 1 dan variabel 2-nya. Dengan cara apa?
dengan cara seperti ini. Pertama kita tulis di bawah variansi ini, yaitu sama dengan var TTS, dan kita tarik dari kontrol sampai 6. Kita menggunakan var TTS. Kemudian kita tarik dari kontrol sampai ke 6. Kemudian di enter. Nah, ini merupakan jumlah dari kelompok kontrol. Kemudian kita jangan lupa mencari dari kelompok eksperimen. Sama seperti tadi, kita ketik sama dengan dan var, kita cari var TTS. Kemudian kita tarik dari eksperimen hingga ke 8. Kemudian di enter, dan ini merupakan hasil akhirnya 3. Kita akan menentukan variabel 1 dan variabel 2-nya. Di mana variabel kelompok eksperimen ini lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Jadi kita bisa simpulkan variabel satunya yaitu dari kelompok eksperimen, serta variabel 2-nya adalah kelompok kontrol. Karena sudah ditentukan variabel 1 dan variabel 2-nya, kita langsung saja uji homogenitasnya. Caranya seperti ini. Kita pertama masuk ke data, kemudian kita cari data analisis. Dan kita cari yang namanya F test to sample for variances. Kemudian klik OK, dan variabel satunya di sini sudah diketahui yaitu kelompok eksperimen. Jadi kita tarik sampai ke data akhir. Kemudian variabel 2-nya kita tarik kontrol hingga anggota akhirnya. Kemudian kita centangkan label, alfanya sudah benar. Kemudian output range kita pindah, dan ini merupakan letaknya kita taruh di sebelah sini. Kemudian tekan OK. Nah, di sini sudah terlihat dari data masing-masing yang sudah kita cari, dan kita berfokus kepada F. Kenapa kita berfokus dalam F? Karena di sini juga sudah tertera ya, kriteria pengujian homogenitas, yaitu bisa saya bacakan. Yang pertama, jika F lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Dan sebaliknya, jika uji F lebih besar sama dengan F tabel, maka H0-nya ditolak. Jadi di sini F hitung sama dengan 1,79. Sedangkan F tabel sama dengan 2,533. Jadi di sini F tabel lebih besar daripada F hitung. Maka F hitung
lebih kecil daripada dari F tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Nah, kemudian setelah kita membandingkan antara F hitung dan F tabel, kita juga membandingkan P-nya. Kita fokus ke P-nya. Dan dibandingkan dengan apa P ini? Yaitu dibandingkan dengan alfanya. Jadi di sini kita tulis P-nya di sini 0,166. Dan alfanya sama dengan 0,05. Jadi kita bisa simpulkan bahwa P di sini kan kriteria dalam uji homogenitas. Apabila P lebih besar sama dengan alfa, maka H0-nya diterima. Dan jika P lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Akan tetapi di sini kita bisa melihat P lebih besar daripada alfa. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0-nya itu diterima. Kemudian yang kedua yaitu kita mencari uji T independen. Sama seperti tadi, kita masuk ke data, kemudian tekan data analisis, dan mencari T test to sample assuming equal variance. Kenapa kita menggunakan yang equal ini? Karena
ini merupakan uji T independen. Sama seperti tadi, untuk variabel satunya kita menggunakan data eksperimen. Kita tarik dari eksperimen sampai ke data yang terakhir. Kemudian yang variabel 2 karena variabel kontrol, kita tarik sampai data terakhir. Kemudian label kita centang dan kita ubah ke output ranger. Di sini tempatnya. Kita taruh tempatnya di sini. Setelah itu kita tekan OK. Di sini kita sudah melihat. Setelah itu kita fokus ke tstart dan T kritikalnya. Nah, di sini kita bandingkan keduanya. Perlu diingat juga di sini sudah tertera jika min T tabel lebih kecil daripada T hitung, maka H0-nya diterima. Dan jika T hitung lebih besar daripada T tabel atau T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka H0-nya ditolak alias H1-nya diterima. Serta kita juga bisa membandingkan P-nya. Jika P lebih besar sama dengan alfa, maka H0-nya diterima. Dan jika P lebih kecil daripada alfa, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Jadi kita yang pertama yaitu fokus kepada T-nya. Di sini T-start sudah tertera 2,001 atau kita bisa lebih dipersingkat lagi yaitu 2,002. Kita tulis supaya mudah. Nah, di sini sudah tertera jelas ya. Jadi T kritikalnya itu lebih besar daripada T startnya. Jadi di sini T start merupakan T start merupakan T hitung.
Jadi T hitung itu lebih kecil. Atau maaf, diralat min T hitung lebih bukan T hitungnya, tapi ini di sini juga ada kesalahan, mohon maaf. Di sini tidak memerlukan negatif, tapi T hitung. Jadi di sini T hitungnya lebih besar. T hitung lebih besar daripada T tabel. Atau bisa dikatakan ini min T tabel. Min T tabel. Atau bisa dituliskan seperti yang sudah ada di rumusnya tadi, min T tabel, min T tabel lebih kecil dari T hitung. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa maka H0 diterima. Kemudian kita membandingkan P-nya dengan alfanya. Di sini P-nya yaitu 0,027 dan alfanya sama seperti di atas, yaitu 0,05. Di sini alfanya sudah tertera 0,05 dan di sini juga ada P-nya yaitu 0,055. Jadi di sini lebih besar P daripada alfanya. Jadi bisa ditulis atau diambil kesimpulan, maka P di sini lebih besar sama dengan dari alfa. Jadi H0-nya diterima. Mungkin ini sudah dua urutan untuk mencari data analisis dan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa terhadap kelompok kontrol dan eksperimen. Jadi berdasarkan data analisis yang sudah dikumpulkan, dapat diambil kesimpulan, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa terhadap kelompok kontrol dan eksperimen. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Soalnya saya bacakan, suatu pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pedagogik guru-guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan. Untuk menguji keefektifan pelatihan tersebut, 18 peserta
pelatihan diberikan pretest sebelum pelatihan dan posttest setelah pelatihan. Dan hasil pretest dan posttest sebagaimana tertera pada tabel berikut. Jadi di sini ada pretest dan ada kelompok posttest. Di sini juga dibedakan menjadi dua, yaitu yang pretest. Yang pretest ini bisa kita sebutkan. Untuk yang pertama ada 64, 65, 69, 72, 40, 52, 59, 55, 42, 57, 66, 59, 62, 54, 6P. Nah, P di sini bisa diganti dengan maaf, ini bukan P tapi 6A ya. 6A. 6A. Dan A di sini kita bisa mengganti dengan sesuai dengan perintah yang sudah diberikan oleh Ibu Ria, yaitu bisa diganti dengan kedua digit kedua dari akhir NIM saya, yaitu 4. Karena NIM saya 042, jadi digit kedua akhir di NIM saya yaitu 4. Kemudian ada 56, ada 62, dan 72. Di sini sama dengan posttestnya. Posttestnya di sini ada 71, 65, 80, dan 7B. Di mana 7B ini bisa diganti dengan digit terakhir NIM saya, yaitu 2. Jadi di sini 72. 72, 50, 58, 71, 68, 71, 61, 78, 67, 73, 59, 74, 60, 63, dan yang terakhir adalah 77. Dan berdasarkan data yang sudah disediakan di sini, data analisis yang sudah disediakan, bisa dikatakan data ini merupakan data hasil kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Dan asumsinya yaitu data ini merupakan data berdistribusi normal. Dan parameter yang diuji juga sama, yaitu rata-rata. Dan kita juga harus mencari H0 serta H1-nya juga. H0-nya bisa kita bilang yaitu tidak ada perbedaan hasil rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan, karena sesuai dengan pertanyaan yang sudah tersedia. Serta H1-nya juga ada perbedaan hasil rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Serta juga diketahui taraf kepercayaan sama dengan 90%, artinya taraf signifikan atau alfanya yaitu 0,05. Di sini kita juga untuk menentukan analisis data atau menganalisis data, kita harus yang langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan menguji T dependent. Mengapa dependent? Karena di sini kelompok pretest dan posttest ini merupakan kelompok yang berpasangan. Jadi kita menggunakan yang dependent. Jadi langkah pertama kita hitung. Kita hitung uji T dependennya. Sama seperti tadi, seperti soal tadi, kita langkah pertama untuk menentukan uji T dependennya, kita masuk ke data, kemudian kita klik data analisis, kemudian kita cari t-test pirate to sample for means. Kita klik dan kita masukkan variabel yang pertama yaitu pretestnya.
Kita tarik dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Kemudian variabel 2-nya kita menggunakan yang kelompok post-test. Kita tarik lagi anggotanya sampai akhir datanya. Kemudian sama seperti tadi, klik label, kemudian alfanya sudah benar dan kita output range, dan ini merupakan letaknya. Kita taruh di sebelah sini. Dan kita oke. Nah, di sini juga sudah, jadi di sini sudah terlihat tabel pre-test dan post-testnya. Dengan sudah dicari menggunakan data analisis tadi, jadi kita lebih fokus terhadap T start dan T kritikalnya, di mana T start ini sama dengan T hitung dan T kritikalnya merupakan T tabel. Dan di sini T hitungnya sudah terlihat bahwa T hitung sama dengan min 5,4799 serta min T tabelnya sama dengan min 2,109. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sini min T hitung IT tabel sama dengan min 2,109. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa min T tabel min T tabel lebih besar dari T hitung. Karena di sini min 2 itu merupakan lebih besar daripada min 5, jadi kita dapat simpulkan min T tabel lebih besar daripada T hitung. Dan dari pernyataan itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa H0-nya ditolak dan H1-nya yang diterima. Dan setelah itu kita fokus ke P-nya. Kita fokus
Terus ke P-nya, P-nya ini kita bandingkan dengan P-nya ini dibandingkan dengan alfanya. Jadi setelah kita membandingkan T start dan T critical ini, kita membandingkan P dengan alfanya. Karena P-nya di sini 4,07, E di sini juga ada E-nya, jadi bisa dikatakan bahwa P-nya ini merupakan P sama dengan 0,004 dan alfanya yaitu 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di sini juga sudah tertera di dalam rumus jika P lebih besar sama dengan alfa maka H0-nya diterima, atau jika P-nya lebih kecil daripada alfa maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Berdasarkan P dan alfanya yang sudah diketahui, karena P-nya 0,004 dan alfanya 0,05, jadi di sini P-nya lebih kecil daripada alfa. P lebih kecil daripada alfa. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak, H0 ditolak, dan H1 diterima. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa di sini dari keduanya